Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya adalah Muhammad Ihsan, CGP Angkatan 10, Kabupaten Aceh Singkil. Baiklah, pada video kali ini saya akan menampilkan hasil rekaman dari kegiatan praobservasi dan pelaksanaan observasi yang merupakan tugas dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu melaksanakan praktek dengan rekan sejawat. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih ya Bu ya telah menyempatkan waktu mau kita bincang-bincang sama saya, yang mana pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi, yang mana kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas saya pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Jadi ini supervisi pendidikan ini bukan sebenarnya seperti supervisi pendidikan yang biasa yang selalu itu. Jadi ini nanti sistemnya seperti coaching. Jadi coaching itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memberdayakan, bukan untuk melihat kelemahan, apalagi untuk melihat ini. Jadi nanti di sini sebenarnya saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu, pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang mana ibu ayah akan menentukan solusi sendiri nanti. Oke Bu, kita mulai ya. Jadi Bu, nanti kan pada kegiatan kita ini atau observasi. Jadi rencananya nanti di kelas pada saat pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat mau saya observasi nanti kira-kira apa? Tujuannya berhubung saya masuk di kelas 8 dan materinya juga masih di pola barisan. Jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama itu memahami tentang pola bilangan. Setelah itu menentukan pola suatu barisan bilangan. Yang ketiga itu menentukan suku ke n suatu barisan berdasarkan sifat. Selanjutnya menentukan n suku pertama suatu barisan. Selanjutnya itu menentukan n suku pertama suatu deret itu nanti untuk di kelas selanjutnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini kira-kira itu tadi yang disampaikan sampai yang ada 5 tadi ya. Jadi itu pada satu pertemuan itu atau dibagi dalam beberapa dibagi. Berarti nanti itu yang untuk pertemuan yang observasi aja berarti ada berapa itu? Memahami pola bilangan sama memahami pola bilangan kami sudah sepertinya nanti kita ke menentukan n suku pertama. Pertama ya. Jadi bukan dalam suatu tujuan pembelajaran berarti kan ada area-area penyimpangan yang hendak dicapai nanti dalam proses pembelajaran itu. Area apa yang rencana itu nanti yang akan hendak dicapai yang dicapai misalnya kan, misalnya kita kan kalau misalnya tujuan itu seperti misalnya mau ke pasar gitu kan, nanti pakai ini strategi ini pengembangannya Bisa dikatakan model pembelajaran. Iya, bisa juga dari media atau apa gitu ya. Kalau di kelas saya paling umum itu saya pakai media atau apa itu buku. Buku paket yang disediakan oleh sekolah. Iya. Dia pakai buku ya. Iya. Nah, kemudian itu dalam penggunaan itu nanti seperti apa kira-kira? Anak-anaknya itu langsung kita Anak-anaknya saya bagikan buku. Ini tergantung materi. Nanti ada saya suruh orang itu memahami terlebih dahulu. Ada juga nanti saya yang memberi pemahaman terlebih dahulu. gitu ya. Jadi nanti berarti tujuan dari pemberian buku itu nanti satu ketika nanti diberikan anak untuk memahami konsep itu, menemukan konsepnya sendiri ya. Jadi itu nanti menuntun muridnya aja nanti untuk menemukan konsepnya gitu ya. Jadi selain media buku ada lagi kira-kira media lain mungkin yang akan dikembangkan, mungkin entah dari apanya gitu, misalnya kalau medianya itu model-modelnya atau
karena itu telah membagikan muridnya itu berdasarkan tingkat kemampuannya gitu ya. Jadi nanti dari situ berarti mungkin nanti memberikan soalnya pun itu pasti berbeda mungkin kayaknya ya. Sesuai dengan tingkat kemampuan siswa masing-masing ya. Nah, jadi berarti nanti strategi pembelajaran itu berkelompok, tapi berkelompoknya itu kayak sistem tutor sebaya gitu ya. Ya, berarti dari sini kesimpulan yang dapat saya ambil berarti tujuan pembelajaran itu yang intinya tentang tujuan pembelajarannya adalah mengajar menentukan unsur pertama, kemudian ada pengimbangan ibu dan tentang adalah pendekatan media pembelajaran itu menggunakan buku, di mana melalui buku ini nanti ibu akan mencobakan anak itu menemukan konsep sendiri gitu ya, dengan arahan ibu yang mana strategi pembelajarannya itu berkelompok berdasarkan tingkat kemampuan itu gitu ya. Jadi kira-kira Bu, ini kan udah saya peroleh pada apa ini sudah saya catatkan pada percakapan observasi kelas kita ini. Jadi kira-kira Bu, waktu ibu yang bisa saya nanti untuk observasi pas proses pembelajaran kira-kira kapan? Proses berarti pas kami masuk kelas. Iya. Kalau bisa di hari Jumat di jam pertama saya pas masuk di kelas 8. Oh, pas di kelas 8 Iya. ya, di hari Jumat ya. Jumat berarti itu di jam pertama ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti dapat kita jalankan proses observasi kelas bagaimana seharusnya. Ini sebenarnya tujuan saya ini bukan sebenarnya untuk menggurui atau apa gitu. Ini sebenarnya adalah proses saling kolaborasi ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu ya telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Dari kegiatan kemarin telah sebelumnya kita melaksanakan observasi kelas, kemudian telah melakukan observasi kelas gitu. Sekarang tentu ada lagi selanjutnya kegiatan kita adalah tentang percakapan pasca observasi kelas. Jadi setelah yang saya perhatikan kemarin di kelas, telah melaksanakan proses pembelajaran seperti yang ada pengembangan yang hendak Ibu capai. Salah satunya itu pengembangan strategi pembelajaran yang bervariasi. Jadi menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin? Alhamdulillah ya Pak, setelah saya amati, alhamdulillah prosesnya berjalan sesuai dengan pembelajaran yang telah dibuat. Namun di balik itu ada beberapa yang tidak tercapai, di mana siswa ada yang kurang paham dari penjelasan saya. Jadi saya ingin mengembangkan, ingin membuat istilahnya itu, karena anak-anak ini kurangnya literasi, kurang membaca, jadi saya ingin mendalamkan literasi kepada anak-anak di kelas. Jadi dari yang saya tangkap dari yang disampaikan, berdasarkan pembelajaran waktu observasi kemarin itu berarti pembelajaran yang telah berjalan lancar. Kemudian ada yang kurang tentang kurangnya penjelasan sama anak, karena literasi memang sebenarnya literasi ini memang dimanapun saat kita perlukan, terutama ke matematika. Bukan memang kalau soalnya itu matematika soal-soalnya cerita berarti harus literasi gitu ya. Jadi itu yang pertama berarti alhamdulillah udah lancar. Kemudian ada yang mau Ibu kembangkan. Ada nggak kira-kira yang mau Ibu sampaikan lagi yang selain itu, yang mau refleksi dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Refleksinya itu dari kegiatan yang Ibu apakan, ada lagi nggak yang mau Ibu sampaikan? Seperti tadi kan ada keberhasilan sesuai dengan program rancangan, kemudian sesuai dengan rancangan, sesuai dengan yang dirancang lah. Jadi yang ingin saya refleksikan lagi, yang mau ada tambahan lagi nggak? Saya ingin membuat istilahnya, karena ini yang sudah tadi kita bahas literasi anak yang kurang, jadi saya ingin menerapkan yang tentang LKPD kepada anak agar anak itu lebih memahami lagi. Berarti ada rencana Ibu nanti membuatkan LKPD untuk menambah kemampuan siswa di bidang apa itu tadi Bu ya, tentang literasi tadi Bu ya. Jadi Bu, dari refleksi yang telah Ibu lakukan tadi ada 3. Kemudian ada yang lancar, ada yang kurang. Tentu kita setiap pembelajaran itu tidak mungkin sempurna sesuai dengan rancangan kita. Jadi untuk kedepannya rencana Ibu, gimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Rencana tindak lanjut seperti yang pertama tadi, membuat LKPD,
Selanjutnya itu mengoptimalkan pembelajaran diferensiasi. Jadi Saya ingin memakai model diferensiasi kepada anak agar saya tahu anak ini bisanya di bagian mana. Karena kan dalam satu kelas itu siswa banyak. Jadi dalam satu kelas itu siswa tidak bisa hanya mendengarkan. Ada yang kemampuan anak itu dari tayangan, ada kemampuan siswa itu dari penjelasan, bahkan ada siswa yang akan paham apabila temannya sendiri yang menjelaskan. Karena kan mungkin ada rasa takut kepada guru, jadi yang penting duduk aja dulu. Tapi ketika teman dia yang menjelaskan, dia lebih paham. Jadi saya ingin menerapkan seperti itu, memasuki anak ini bisanya di mana, dan akan saya beri apa yang anak itu bisa. Baik Bu, bagus sekali Bu ya. Jadi dalam kekurangan tadi yang Ibu sampaikan, kurang penjelasan, Ibu rencana tindak lanjut ke depannya akan membuat LKPD untuk meningkatkan kemampuan siswa numerasi, literasi dan numerasinya gitu ya. Kemudian rencana Ibu ke depannya ini juga akan mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi, intinya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tadi itu ya. Jadi ada yang seperti Ibu bilang tadi pakai tayangan harus bisa gitu, yang bisa ada bahkan yang tadi seperti yang Ibu sampaikan memang harus dari kawannya, memang benar sekali itu. Jadi nanti ini rencana Ibu kapan ini mau dilaksanakan Ibu, yang apa ini di pertemuan selanjutnya? Di pertemuan selanjutnya berarti segera mungkin Ibu ya? Segera mungkin Ibu ya. Mudah-mudahan Bu, apa yang telah Ibu rencanakan ini nanti dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan perkembangan anak-anak kita masalah literasi numerasi ini dan pencapaian seperti yang area pengembangan yang sebelumnya Ibu mau rancang itu tentang media pembelajaran yang menarik, penggunaan strategi gitu, kemudian meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Selanjutnya Bu, yang mau saya sampaikan ini kan rencana pengembangan diri Ibu gitu Bu. Saya. Pengembangan diri Ibu, misalnya aktivitas pengembangannya bagaimana, tujuan yang hendak dicapai gimana, bagaimana ukuran keberhasilannya, apa pendukungnya dan waktunya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Salah satunya Bu, ada enggak aktivitas pengembangan yang ingin Ibu nanti? Pengembangan diri. Pengembangan diri yang ingin saya ikuti. Selain rencana yang pertama itu saya ingin mengikuti yang berhubungan dengan diferensiasi tadi. Berarti seminar atau apapun itu yang tentang diferensiasi. Oh iya, berarti Ibu ingin memahami lagi bagaimana sebenarnya pembelajaran diferensiasi Bu ya? Iya. Dengan mengikuti seminar atau webinar gitu Bu ya? Jadi itu tujuan yang hendak Ibu capai dengan melakukan aktivitas pengembangan itu, dengan mengikuti kegiatan seminar atau apa tujuannya? Tujuan saya. Demikianlah tadi hasil rekaman untuk aksi nyata modul 2.3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.